Bapak Ibu pendengar yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya ke-17. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ayat yang ke-17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini memberikan penjelasan dan penekanan kepada kita bahwa rumah Tuhan mempunyai fungsi untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengalami realita hadirat Tuhan di sana, dan kita bisa mengalami operasional kerajaan Allah yang mengerjakan kehidupan kita, sehingga kita juga berfungsi sebagai bait Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 12 ayat 5 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang memilih tempat bagi kita. Bukan kita yang memilih berdasarkan keinginan kita. Bukan kita memilih berdasarkan kesukaan kita. Terkadang Tuhan yang membawa kita ke tempat yang menurut kita tidak suka ada di sini. Tapi kalau kedaulatan tangan Tuhan yang bekerja atas kita, maka yang dibutuhkan adalah kerelaan di kita untuk mengikuti apa yang telah Tuhan mau bagi kita. Banyak orang mencari rumah Tuhan, tempat dia bersekutu, bertumbuh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan berdasarkan kesukaannya, berdasarkan keinginannya, berdasarkan segala sesuatu yang sedang lagi tren. Dan tidak sedikit mereka yang mengalami kekecewaan, tidak sedikit mereka mengalami kepahitan. Karena itu banyak orang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari rumah Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama dia harus pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kenapa demikian? Karena dia memilih berdasarkan keinginan. Dia tidak mengikuti apa yang Tuhan pilih bagi dia. Saya rindukan setiap saudara yang mendengarkan renungan pagi ini. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menemukan tempat yang tepat bagi kita, yang dipilih oleh Tuhan bagi kita. Alkitab katakan di sana tempat di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya, di mana Dia menegakkan namanya di sana. Tuhan perintahkan, ke tempat itulah kamu harus cari, kesanalah kamu harus pergi. Kata harus itu adalah perintah. Kata harus itu adalah instruksi bagi kita. Kalau saudara ingin bertumbuh, memahami, mengenal realita Tuhan lebih dalam, saudara akan mengalami realita kerajaan Allah benar-benar nyata dan beroperasi dalam hidup kita. Ingat, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita serta kuasa.
yang akan bekerja dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu tidak ada pengurangan di sana, tetapi selalu ada penambahan, selalu ditambahkan. Kita selalu terus mengalami upgrade, mengalami peningkatan kehidupan rohani kita. Karena itu Bapak Ibu harus menemukan rumah Tuhan ini. Nah, firman Tuhan selanjutnya berkata, di manakah dan apa ciri-ciri dari rumah Tuhan yang Tuhan pilih bagi kita? Sekali lagi, kalau rumah yang Tuhan pilih bagi kita dan ke sana kita pergi, maka di sana kita akan berjumpa dengan kriteria rumah Allah seperti yang Dia inginkan, bukan seperti yang saudara inginkan. Karena itu ini penting sekali bagi kita. Di Yeremia pasal 3 ayat 14 dikatakan di sana bahwa kalau saudara punya kecenderungan hati untuk mencari Tuhan, tetapi engkau masih terus terbelenggu, terpenjara di rumah rohanimu sendiri, maka ketahuilah, cepat atau lambat, kedaulatan tangan Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Kita katakan di sana bahwa tangan Tuhan sendiri akan mengambil kita, akan mengambil saudara, satu orang dari satu kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan dibawa ke Sion. Apa yang kita temukan di sana? Ciri-ciri dan karakteristik dari rumah Allah yang telah dipilih dan telah ditetapkan Tuhan atas kehidupan kita. Maka kemudian ayat yang ke-15 di situ ditulis berkata, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan dengan pengertian. Saudara, kriteria dari rumah Allah yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan akan menetapkan seorang segmen, seorang gembala. Saudara akan menemukan seorang gembala yang berkenan di hati Tuhan. Hari-hari ini fenomena akhir zaman ini banyak gereja muncul di mana-mana. Siapa saja bisa menjadi gembala, walaupun tanpa ada pendidikan khusus. Tetapi karena mereka punya pengalaman rohani, mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman, dan ketika mereka punya finansial, maka mereka kepingin untuk mengumpulkan orang. Mereka tidak mau dibentuk, terus tidak mau dijadikan. Lalu mereka mengambil keputusan untuk membangun pelayanan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sah-sah saja, siapapun boleh melakukan. Tapi dengar baik, rumah Allah yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah Tuhan telah menetapkan orang yang berkenan di hatinya. Aku akan mengangkat bagiku gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Hari-hari ini banyak orang mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin. Banyak orang karena punya finansial, dia bisa membuka pelayanan di mana saja. Dia mengumpulkan orang dan buka persekutuan. Tidak ada yang salah soal itu. Itulah pelayanan yang ingin saudara lakukan. Tapi kalau saudara ingin berfungsi sebagai rumah Allah, rumah Tuhan bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ada tujuan Tuhan di sana. Karena itu kalau Tuhan yang mengangkat, maka Tuhan akan meng-approve, Tuhan yang akan menentukan. Hanya gembala yang melayani tujuan Tuhan, bukan punya tujuan pribadi, bukan karena mimpi-mimpi besar yang dia punya, tapi benar-benar Tuhan menaruh tujuannya, jalan-jalannya, kehendaknya, dan rencananya dalam hidup seseorang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengar, untuk menjadi gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, maka mereka juga harus dilatih, harus digembalakan. Banyak orang mau jadi gembala tapi tidak mau digembalakan. Atau dengan kata lain,
Saudara harus menemukan seorang yang menjadi pola bagi saudara, yang selalu memberi tuntunan, arahan, petunjuk bagi saudara. Saudara harus mengikuti petunjuk, arahan, tuntunan dari orang itu. Dan kalau motivasi hatimu benar, ingat, berurusan dengan Tuhan bukan dengan cara lain, tapi dengan sikap hati. Kalau sikap hati kita benar, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menetapkan kita sebagai seorang gembala yang berlaku sesuai dengan hati Tuhan. Karena itu dengar baik, seorang gembala yang berkenan di hati Tuhan adalah mereka yang melayani tujuan Tuhan, bukan melayani tujuan pribadinya. Karena itu seorang gembala harus benar-benar mengalami kehidupan yang akurat di hadapan Tuhan. Dia harus benar-benar hidupnya clean dan pure. Harus benar-benar hidupnya bersih, murni, dan transparan dalam hidupnya. Dalam hal apa? Ada banyak aspek kehidupan yang bisa mencerminkan apakah seorang itu hidup clean dan pure, ataukah dia hanya sekedar ikut-ikut tren saja. Dia harus hidup benar dari segi merit. Kalau dia adalah seorang yang sudah menikah, bagaimana hubungan suami istri? Bagaimana hubungan dengan anak-anaknya? Apa clean dan pure atau tidak? Banyak orang melayani, tetapi rumah tangganya berantakan. Banyak orang melayani, tetapi pola hidupnya tidak menjadi berkat. Suami istri berantem terus, anak-anak tidak tertib, tidak teratur. Ini harus menunjukkan suatu pola hidup yang benar. Alkitab katakan seorang penilik jemaat harus suami dari satu istri. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Anak-anaknya menghormati dia. Mereka mempunyai pola kehidupan yang benar-benar harus clean dan pure dalam hal rumah tangga mereka, perkawinan mereka. Kalau seorang yang kebetulan masih belum menikah, maka bagaimana pertemanannya, pergaulannya, hubungannya dengan pasangan atau pertemanannya, itu semuanya harus clear. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa seorang yang berkenan dengan di hati Tuhan adalah mereka yang sudah di-approve oleh Tuhan. Mereka yang sudah disahkan oleh Tuhan. Mereka yang sudah diteguhkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Ada beberapa organisasi gereja yang harus ada pengesahan atau pengukuhan atau pentabisan untuk seorang menjadi gembala atau menjadi hamba Tuhan. Tuhan selalu memakai organisasi sebagai institusi ilahi untuk mensahkan, menetapkan, dan meneguhkan seorang untuk menjadi pemimpin, seorang untuk menjadi gembala yang berlaku sesuai dengan hati Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan juga memakai, tidak harus seorang itu sarjana teologi, tidak harus dia mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi kalau Tuhan bisa memakai, wajiblah Tuhan memakai. Tapi biasanya dalam suatu aturan organisasi, hanya orang-orang yang memberi hidup untuk selalu dibentuk baik di pelayanan maupun di pendidikan. Sebab itu ada standar-standar tertentu untuk seorang bisa disahkan, diteguhkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi gembala di dalam rumah rohani itu. Maka dia harus mengikuti pendidikan, pelatihan khusus. Bahkan kalau bisa dia harus memiliki gelar dan sarjana teologi, boleh katakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu yang penting adalah seorang gembala yang berlaku sesuai dengan hati Tuhan. Dia bukan saja melayani tujuan Tuhan, tapi dia juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat yang ada bersama-sama dengan dia berjalan dalam satu destiny atau satu takdir ilahi yang telah Tuhan tetapkan atas hidupnya. Yaitu apa? Apa itu destiny ilahi? Destiny ilahi adalah suatu jalur kehidupan alternatif
yang Tuhan tawarkan kepada setiap orang untuk menentukan pilihannya. Apakah dia mau ikut Tuhan atau mengikuti jalannya sendiri. Nah, waktu dia mengambil keputusan kehidupan alternatif yang ditawarkan Tuhan atasnya, maka dia akan mengalami pemeliharaan, dia akan mengalami perlindungan, dia akan mengalami pengayoman dari Tuhan. Bahkan dia akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dia akan merasakan realita kerajaan Allah itu. Dan waktu Tuhan memakai dia, lewat hidupnya, mereka akan menghadirkan realita kerajaan Allah di sana. Dengan apa? Menghadirkan kebenaran, keadilan, supaya lewat kehidupannya, jalan-jalan Tuhan dinyatakan, rencana dan tujuan Tuhan semakin nyata, dan domain di mana dia ada, dia bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, kriteria dari rumah Allah adalah di sana harus ada makanan rohani. Makanan rohani yang segar, makanan rohani yang benar-benar datang dari ruang takhta, makanan rohani yang merupakan sumbernya dari Tuhan sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang mengambil sumber bukan dari ruang takhta, mengambil sumber bukan dari Bapa. Tetapi tidak sedikit orang menjadikan YouTube sebagai sumbernya. Orang mengambil Google sebagai sumber inspirasi untuk mengkhotbahkan, untuk memberi makan kepada jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada jenis-jenis makanan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan kehidupan kita, baik secara jasmani, apalagi pertumbuhan rohani kita. Hari-hari ini ada banyak jenis-jenis makanan junk food, jenis-jenis makanan yang siap saji, kelihatan baik, praktis, tetapi tidak memberi kekuatan, tidak sehat bagi kita. Bahkan banyak orang ketika makan makanan seperti itu, mereka akan mengalami yang namanya obesitas, kelebihan berat badan, dan itu tidak sehat bagi mereka. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen suka makan junk food rohani. Mereka suka ambil dari YouTube, tidak mau mengalami proses. Mereka lebih baik tidak usah beribadah. Mereka hari-hari ini banyak ditawarkan live streaming di mana-mana. Ada program-program Zoom yang bisa di-upload di media sosial. Saudara bisa mengikutinya tanpa saudara mengenal siapa orang itu. Apakah itu orang berkenan di hati Tuhan atau tidak. Yang penting lagi ngetren, tapi belum tentu itu cocok bagi saudara. Dan tidak sedikit kita suka makan yang junk food itu. Akibatnya kelihatan kita besar secara fisik, secara rohani, tapi kita melempem. Artinya kita ketika masalah datang, kita lemah. Masalah datang, kita rebah. Tantangan sedikit datang, kita lari. Kita komplain, kita ngomel. Semua masalah akan bertubi-tubi datang dalam hidup kita, tidak akan mampu menghadapi. Kenapa? Karena jenis makananmu tidak memberi kekuatan yang kokoh bagi kita. Ciri atau karakteristik dari rumah Tuhan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, di sana harus ada makanan rohani. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian itu berbicara tentang makanan rohani kita, yang benar-benar merupakan bukan pengetahuan tentang teologi, pengetahuan umum, bukan motivasi pengembangan diri, tapi yang dimaksudkan pengetahuan adalah bagaimana kita mengenal Dia, Kristus, dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mengetahui jalan-jalannya, mengenal rencana dan tujuannya atas hidup kita. Kita limpah dengan firman. Makanan-makanan yang datang dalam hidup kita adalah makanan yang memberi kekuatan bagi kita. Alkitab katakan umatku binasa karena hilang pengetahuan akan kebenaran. Hilang pengetahuan akan Allah. Diberi pengertian, diberi understanding, saudara akan bisa mengerti dengan mudah. Saudara bisa berjumpa dengan Tuhan di mana saja. Saudara akan bisa mengerti cara bekerjanya Tuhan dengan berbagai keadaan dan situasi. Bahkan saudara bisa melihat Tuhan di balik setiap masalah yang saudara alami. Kita butuh kedewasaan untuk menerima firman Tuhan. Lalu yang berikut di sana, ada hadiratnya Tuhan di sana.
Di dalam Yeremia pasal 3:16, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri, demikian firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan lagi timbul di dalam hati, tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Ingat bahwa pada zaman perjanjian lama, semua itu hanya merupakan simbol atau merupakan lambang. Itu hanya merupakan bayang-bayang. Tetapi di zaman ini, dalam anugerah ini, sudah menjadi realita. Kristus itu adalah tabut perjanjian itu sendiri. Kristus itu lambang tentang kehadiran Allah sendiri. Tabut perjanjian ini lambang kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita menemukan rumah Tuhan, maka sesungguhnya bukan lagi ornamen-ornamen, atribut-atribut rohani yang kita tampilkan, tetapi realita hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Sehingga saudara tidak lagi mengalami harus mencari, membuat duplikat dari tabut. Bahkan orang mulai acara-acara parade-parade rohani, mereka membuat tabut perjanjian, memikunya dan pawai di jalan-jalan. No, itu bukan, ya saudara lakukan ini, tidak ada yang salah. Tapi makna dari kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, itu sungguh-sungguh hadir kalau kita ada di rumah Tuhan. Lalu yang terakhir ini yang penting saudara harus memahaminya, bahwa ayat yang ke-17, ini kriteria dari rumah Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata, pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan, ke Yerusalem, dan mereka tidak akan lagi bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Di sana ada pemerintahan Tuhan. Saudara akan mengalami realita pemerintahan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Saudara dengar, yang disebut takhta Tuhan ini berbicara tentang pemerintahan Tuhan hadir di tengah-tengah. Kalau Tuhan yang memerintah kita, maka kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita, kedegilan hati kita, memutuskan langkah-langkah kita menurut suka hati kita. Tapi saudara akan tertata, hidup dalam satu pola hidup yang ilahi. Saudara akan terbangun dalam satu tatanan ilahi. Sudah ada batasan-batasan di mana Tuhan mengatur, mengontrol kehidupan kita. Oh, ini rumah Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan ini di esok hari. Dan tetap mengikuti apa yang sedang Tuhan berikan petunjuk dan arahan bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini akan menuntun kita, membawa kita untuk mengalami realita hadirat Tuhan, realita kerajaan Allah, realita rumah Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.